Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agus Setiawan. Selamat siang, anak-anak semua. Selamat siang. Ya, Alhamdulillah pada sesi hari ini kita bisa memulai pelajarannya materi dalam rangka untuk kegiatan unit produksi multimedia. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah pengetahuan kita, pengetahuan teknis anak-anak terutama ya. Jadi kegiatan multimedia di UP bisa lebih dinamis karena kita adalah yang pertama mendirikan UP. Anak-anak sekalian, mungkin jika ini nanti kita keluar, saya harap kalian bisa masuk kembali ya, agar bisa melanjut. Kalau materi belum selesai, kita masuk kembali pada link yang sama seperti biasanya. Langsung saja kepada Pak Agus Setiawan, saya persilakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu Suminar selaku pembimbing dan pembina di Teaching Factory SMK Negeri 10 ya. Selamat siang, selamat siang juga bagi adik-adik SMK Negeri 10 bisa bergabung dan bersama-sama dalam mempelajari beberapa hal kegiatan di bidang Teaching Factory, khususnya pada kali ini kita punya tema yakni aplikasi untuk desain grafis. Bagaimana menggunakannya aplikasikan langsung untuk keperluan Teaching Factory kita. Yang pertama adalah sebuah perusahaan itu membutuhkan logo atau nama. Nah, itu yang belum kita bentuk. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan membentuk dan membuat logo, dan logo itu akan kami berikan ke adik-adik bagaimana teknik cara desainnya agar nanti adik-adik mempunyai karya sendiri. Dari hasil desain masing-masing itu nanti kita share ke Bu Suminar atau ke saya. Nanti akan kita rapatkan yang mana desain yang terbaik. Pastinya nanti dapat reward ya Bu Suminar ya. Insya Allah ya Pak. Pastinya nanti dapat reward. Dari saya pribadi juga boleh, dari Bu Suminar juga boleh rewardnya. Meskipun nggak besar, tapi kita berniat untuk mengapresiasi hasil karya adik-adik. Nah, baik. Yang pertama adalah adik-adik kan sudah pastinya diajarin Corel Draw ya. Mungkin salah satu bisa mewakili. Silakan anak-anak. Dari Direktur. Saya Pak mewakili. Apa? Sahlan ini? Iya. Ya, Sahlan. Oh, waktu itu kelas 10 kita kan pernah ada tugas desain logo di Corel Draw. Ya. Tapi ya itu anak-anak belajar sendiri, gak pernah diajari gitu, gak pernah praktek. Oh gitu. Baik, kalau gitu Ya. ini kesempatan kita pada kali ini akan kita belajar langsung bagaimana teknik membuat desain ya melalui Corel Draw. Tapi teman-teman ini sambung ke Corel Draw nggak ya? Sudah semua? Ada yang belum terinstall di laptopnya atau komputernya Corel Draw? Siapa yang belum? Tapi crack, Pak. Nggak apa-apa, nggak ada problem kalau crack. Yang penting bisa diaplikasikan. Sudah semua ya? Saya anggap sudah semua ya untuk Corel Draw ya. Jadi yang pertama adalah ini saya nggak bisa langsung ke ini ya, ke aplikasi Zoom-nya langsung, tapi saya langsung nanti bantu ajarkan teman-teman ke Corel Draw-nya langsung di komputer saya, tapi modelnya tak video langsung gini aja, langsung live. Ya nanti teman-teman juga bisa lebih paham. Oh gini ya caranya desainnya.
dengan menggunakan Corel. Jadi kita tidak serta-merta bicara soal teori. Kali ini kita akan belajar langsung secara praktek. Kalau bisa teman-teman juga langsung siapkan Corel Draw-nya biar nggak sampai ini keteteran mungkin. Saya tunggu 5 menit untuk draw-nya. Saya tunggu 5 menit untuk menyalakan Corel Draw-nya. Kalian bisa gunakan Corel Draw X7 atau X3 misalnya, boleh. Untuk ininya Mas Sahlan, mute-nya dibuka aja Mas Sahlan biar saya bisa interaksi Iya Pak. Arah. Ya, Mas Sahlan untuk mewakili teman-teman ya. Jadi nanti biar tidak terlalu berisik. Jadi teman-teman sementara di mute dulu. Mas Sahlan sebagai perwakilan siswa. Ini saya gabungnya pakai HP Pak. Ini saya nyalakan laptop dulu. Boleh. Oleh sebab itu makanya kami kasih waktu 5 menit ya untuk prepare. Untuk prepare. Rata-rata rekan-rekan pakai Corel berapa Mas Sahlan? 7 ya Pak. Corel 7 ya? Oke, siap. X7. X7, bagus. Jadi kalau pakai X7 maka sama dengan Corel saya, sehingga nanti kita ngobrolnya juga akan satu frekuensi ya. Akan satu frekuensi, sehingga nanti kalian nggak bingung, oh Pak Agus kok tampilannya gitu misalnya ya. Ya nanti sesuai. Ini pasti ada plus minus ya kawan-kawan ya. Jadi ada plus minusnya karena kita belajar melalui online. Harusnya ini kita belajar secara langsung, tatap muka, sehingga kita tahu apa kebutuhan dan kekurangan dari teman-teman, teknik desainnya seperti apa. Mas Dahlan, dari tampilan yang dari kalian apakah sudah jelas saya bukanya di Corel Draw ini? Sudah jelas ya? Sudah siap Mas Dahlan? Belum Pak. Belum, oke. Jadi yang lain saya anggap juga belum ya, karena sebagai tolak ukurnya Mas Dahlan. Jadi yang lain siapkan Corel Draw-nya. Jadi kita harapkan pertemuan meskipun online, tapi kita bisa belajar secara langsung di aplikasi, tidak hanya sekedar kalian ini ya, cuman teori-teori saja, tapi kalian nanti bisa praktek langsung. Nah, bedanya sebenarnya hampir sama seperti kalian lihat di YouTube, cuman kalau di kegiatan kita di Zoom meeting ini adalah adik-adik bisa langsung berinteraksi dengan mentor, bisa tanya jawab langsung, ada kata ada kekurangan atau kesalahan dalam aplikasinya nanti bisa dipandu langsung. Tapi kalau lihat di YouTube kan nanti kesannya kayak otodidak ya. Sudah, Mas Alan? Oh, belum diterima ya. Apanya belum diterima? Belum di aplikasinya sudah dibuka ya, Corelnya ya? Masih connect. Mas Satria gimana? Sudah sambung? Iya Pak. Ya, Mas Satria. Ini ya, Mas Satria Halim ini ya yang direkturnya baru ya? Iya Pak. Oke, salam kenal Mas Satria. Nanti akan sering ngobrol dengan saya pastinya ya. Pastikan Corel Draw-nya terbuka biar nanti bisa segera kita mulai. Mas Alan sudah oke? Oke. Oke, Mas Satria oke ya. Nah, Iya, Pak. sebelumnya akan saya mulai langsung ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyusul kalau misalnya nanti belum. Yang pertama adalah di tampilan transformation. Di ujung sebelah kanan itu ini tempatnya tool. Nah, ini pastikan ada biar nanti nggak sampai
Bingung? Nah, untuk memunculkannya adalah tekan Alt F9. Sudah? Ini transformation namanya. Alt F9. Sudah ya, Mas Alan? Alt F9. Belum kebuka, Pak. CorelDRAW Oh, saya. kok lama sekali? Iya. Iya. Oke, sambil nunggu ya. Yang lain saya rasa pasti udah kebuka ini. Oke. Oke ya. Saya lanjut sekarang. Baik, di sebelah tool sebelah kiri itu banyak toolnya. Ada macam-macam. Ada shape tool, ada pick tool, terus ada crop tool. Nah, ini macam-macam. Nanti akan kita aplikasikan satu persatu sehingga nanti teman-teman tahu, oh ternyata di CorelDRAW itu yang tool ini tuh untuk ini ya, gitu ya, biar nanti tahu. Yang pertama untuk membuat logo adalah pastikan logo itu punya makna atau punya filosofi. Ini bisa nanti bisa ditulis juga teman-teman. Jadi meskipun hanya sebuah bentuk, logo itu pastikan punya filosofi. Contoh misalnya ya, kita buka logonya ini, Yamaha, misalnya ya. Logo. Nah, logo Yamaha ini juga punya makna sebenarnya. Dia ini kan bentuknya sebenarnya hanya cuman simpel, satu gambar tapi dibolak-balik aja. Nah, ini menandakan dia itu jarum. Jadi jarum kalau di otomotif itu di bagian seker atau di bagian mesin itu ada jarum. Jarum itu menandakan ini ya, kecepatan dari silinder itu sendiri, sehingga dia memaknainya dengan jarum tapi hanya cuma dibalik terus dilingkari gitu aja. Sesimpel itu. Nah, tapi teknik penggunaannya mungkin bisa kita kupas habis ini, cara desainnya. Jadi nanti teman-teman bisa diaplikasikan, oh pinginnya aku kayak gimana ya, gitu bisa. Terus ada lagi, saya cari yang lain. Logonya apa ya? Pertamina. Nah, ini logo Pertamina ini juga punya makna. Ini logo Pertamina ini dulu melalui lomba sebenarnya. Nah, hanya cuman gini aja. Tapi dulu bisa sampai harganya 2M. Hanya cuman seperti ini, hanya bentuk ya. Saya bilang bentuk ya, kita belajar bentuk karena bentuk ini sangat simpel tapi punya makna. Nah, pewarnaan ini juga boleh, tapi biasanya kalau di desain-desain itu tidak terlalu banyak warna juga. Terus bisa lagi Ntar saya ini logo. Nah, ini ada logo Nike, terus ada logo VW ya, VW Beetle, terus ada logonya
Maestro. Ada logonya Apple. Jadi sebenarnya hanya cuman bentuk, cuman dia punya bentuk yang kuat di ini ya, di ingatan konsumen. Ini yang terpenting. Oleh sebab itu nanti saran saya kalau bikin logo jangan terlalu banyak logo, jangan terlalu banyak warna, mohon maaf, jangan terlalu banyak warna, tapi pastikan logo itu menarik dan gampang diingat. Jangan terlalu susah. Ada beberapa logo yang ribet sekali. Apa sih fungsinya? Ketika logo itu nanti ribet dalam hal pewarnaannya banyak. Ini kalau ini kan 3 tapi terpisah ya, ini gampang. Kenapa? Saya bilang gampang, nanti gampang diaplikasikan. Katakanlah kalau perusahaan itu bikin kaos, maka logo dalam kaos itu sendiri juga nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan logo yang asli. Jadi tidak terlalu banyak warna. Terus pengerjaannya juga tidak mahal karena logonya warnanya nggak banyak. Kemudian bikin stempel. Nah, kalau terlalu banyak warnanya, logonya, kita nanti jadi susah mau mengaplikasikannya. Contoh logo yang banyak warnanya misalnya ya. Tuh. Kita lihat logo Google aja simple cuma tulisan ya. Terus IKEA, Pizza Hut. Oke. Nah, Pizza Hut logonya cuma topi gini aja. Terus tulisan Domino Pizza ini juga cuma Domino gini aja dengan disertakan tulisan. Terus ini Starbucks ya. Starbucks juga gini hanya cuma 2 warna, putih dan hijau. Nah, jadi tidak terlalu banyak warna. Terus ini kalau nggak salah WWF ini. Terus Animal Planet, nah cuman gini aja. Jadi sedikit gambar, kalau animal kan ini diwakili gambar apa kira-kira ini Mas Sahal? Gajah. Gajah, oke. Terlihat sebenarnya, artinya tanpa saya ngomong kalau ini gajah pun orang tahu kalau ini gajah. Tapi kalau dilihat dari sisi gajahnya kan dia sebenarnya tidak bentuk sempurna gajah ya, tapi hanya sedikit terlihat bahwa ini adalah gajah. Ini salah satu filosofi yang mewakili bahwa ini adalah animal gitu loh. Terus ini kayak bangau ya, kayak bluebird gitu ya. Nah, ini salah satunya, nanti bisa kalian tiru, tapi sedikit nanti saya ajarkan tekniknya, sehingga nanti tugas dari teman-teman nanti di rumah tinggal meniru apa yang sudah ada, boleh dikombinasikan, boleh, atau cari aja di Google kira-kira logo yang menarik menurut kamu untuk Teaching Factory, untuk perusahaan kita itu seperti apa. Terus, nah ini ada logo yang terlalu banyak warna. Ini agak susah nanti kalau kita aplikasikan di ini. Nah, energi. Nah, ini logonya banyak sekali warnanya, tapi memang keren. Nah, tapi saya rasa mereka akan sering memasang logonya satu warna, tidak sebanyak ini. Nah, tapi ini ada istimewanya. Memang terlihat banyak warna, tapi bisa dipisah, bisa dipecah, gitu loh. Artinya bisa dipecah itu andai kata ini dibuat biru, ini dibuat hitam, merah dibuat hitam, pinknya dibuat hitam, oranye dibuat hitam, itu masih terlihat bahwa ini logonya berbentuk S tulisannya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ada beberapa logo yang kalau dibuat satu warna itu jelek. Bentar ya, saya sambil carikan. Ini contohnya ini. Nah, nih Sunset Ninja misalnya. Ini nanti kalau dibuat satu warna juga dia susah, makanya dia minimal harus 2 warna. Misalnya sunsetnya ini kan S-nya hampir sama dengan hitam ya. Jadi S-nya ini bisa dirubah ke warna putih, ninjanya ini
tulisannya diganti warna putih bisa. Nah, gambar ninjanya ini penting. Ini kan hitam. Jadi kalau nyetak juga susah. Nah, maka tidak akan terlihat detailnya, wajah mukanya ninjanya ini, matanya dan sebagainya tidak terlihat. Sehingga nggak efektif ketika dibuat logo. Mungkin kalau hanya cuman tulisan sunset ninja ini bagus, tapi kalau dimasukkan gambar ninjanya sendiri, ini kurang menarik. Oleh sebab itu, gambar ninjanya ini detailnya harus lebih difokuskan lagi. Oke, nah ini. Terus, oke. Baik, kali ini akan kita kupas soal tool, alat. Tool itu alat yang ada di sebelah kiri ini. Nah, alat yang ada di sebelah kiri ini tool-toolnya. Itu kita bisa membentuk sebuah logo yang ada di sebelah kanan kita ini. Anggaplah logo ini ya, logo seperti ini. Nah, kalian kalau misalnya butuh langsung seperti ini misalnya, tapi dikombinasikan, tapi beda warna atau ditambahkan, kalian bisa namanya gambar ulang, trace. Nah, jadi kita berangkatnya sekarang ini jiplak ya. Jadi kita jiplak, tapi bukan plagiat. Artinya kalau plagiat itu 100% total sama gitu ya. Jadi kita kombinasikan. Jadi seperti tekniknya Chinese, tiru, buat, dan modifikasi gitu ya. Jadi yang pertama, kalian bisa ke ini, sebelah kiri ada freehand atau bezier. Kalian ke bezier dulu. Oke. Sebelah kanan ada bezier tool. Kalian tekan, tahan, klik sebelah kiri. Itu bezier. Mungkin kurang jelas ya. Nah ini. Nah, oke. Ini Mas Satria gimana? Oke. Nah, di tool nomor, kalau dari atas ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu tahan, nanti akan keluar beberapa tool, itu klik yang bezier nomor 3 ini. Oke. Saya titik terakhirnya harus ketemu di titik pertama. Oke. Oke, sudah. Terus ini juga. Jadi titik pertama harus ketemu dengan titik terakhir. Nah, seperti ini. Kalau nggak ketemu maka dia nggak bisa dikasih warna nantinya. Oke. Nah, ini sudah. Mantap. Pengen makan ini belum? Belum. Pengen tuh kan Oke, teman-teman bisa coba ya. Oke, nah ini sudah selesai untuk logonya. Bisa kita pindah di sebelah kiri. Oke, nah. Jadi yang pertama, sebelum kalian gambar ulang yang logo yang asli, kalian klik kanan terus di lock ya, klik kanan terus lock. Sini ada lock object. Setelah di lock object, maka dia tidak bisa digeser ke kanan ke kiri. Tujuannya biar ketika kita gambar itu nggak sampai bergeser gambar yang mau kita gambar. Nah, kemudian hasil dari gambar kita, landnya, itu bisa kita warnai secara langsung dengan syarat seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan bezier. Ini awal dari klik pertama harus ketemu dengan klik terakhir, harus nyambung. Nah, harus nyambung seperti ini. Kalau nggak nyambung, nggak bisa diwarna. Nah, ini syaratnya. Biasanya teman-teman nggak sampai
nyambung, itu akhirnya dia nggak bisa diwarnain. Nah, ini kan bisa diwarnain. Oke. Nah, ini bisa kita warnain, katakanlah warnanya pink ya. Terus bawahnya kita kasih warnanya ada di sebelah kanan. Ini ungu. Terus yang paling bawah pojok kiri kita kasih warna kuning. Nah, oke. Nah, ini baik, sudah teman-teman, ada yang sudah selesai? Halo? Halo? Sahlan gimana? Udah praktek? Sahlan? Sudah. Sudah ya. Baik. Oke, jadi syaratnya adalah kalian warnanya harus ketika klik pertama di Bezier, itu yang pertama klik dengan klik berikutnya harus, yang terakhir ini harus nyambung. Kalau nggak nyambung ketika diwarna nggak bisa. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Tadi harus disambungkan. Klik seperti ini. Nah, jadi jangan sampai nggak nyambung. Soalnya kalau pas ketika nggak nyambung ini hampir mirip. Contoh. Ini contoh. Nah, ini kan nggak nyambung ini ya, silang ya. Nah, yang silang ini nggak bisa diwarna. Kita lihat. Nah, cara mewarnainya adalah klik kiri di komposisi warna. Kalian misalnya kita kasih warna orange. Nah, ini nggak bisa. Nah, coba bayangkan kalau yang pakai yang satu ini sudah nyambung. Klik pertama sama klik terakhir sudah nyambung. Maka kita bisa warnai secara langsung. Menggunakan ini. Klik orange. Nah, mungkin biasanya teman-teman ini ya, ada yang mungkin beberapa yang belum tahu, untuk mewarnai di Corel Draw itu ada yang namanya klik kiri sama klik kanan. Jadi kalau di background, nah ini kalian lihat di orange-nya ini ya, orange adalah background tengah, terus hitam ini adalah line. Nah, untuk mewarnai line itu ada di sebelah kanan mouse-mu, di klik kanan. Jadi kalau misalnya hitamnya ini mau kita kasih warna biru, maka arahkan mouse-mu ke arah warna, kemudian klik kanan biru. Nah, coba lihat. Nah, ini ya. Jadi klik kanan biru. Kalau kita mau kasih warna merah, klik kanan warna merah. Nah, maka akan terlihat merah. Paham? Mas Alan? Paham. Oke. Kalau untuk mewarnai warna dalam yang ini, oranye-nya ini, itu klik kiri ya. Jangan lupa ya, klik kiri. Contoh ini warna biru. Nah, ini klik kiri. Nah, tapi kalau untuk mewarnai garisnya itu klik kanan. Jadi beda. Jadi saya sarankan kalau yang desain harus pakai mouse biar lebih mempermudah. Oke, kemudian selanjutnya tadi sudah kita bentuk ini warna pink, warna ini boleh. Nah, oke, ini bisa kita tambahkan, katakanlah misalnya ini kita kasih bulat ya. Nah, ini aku pakai bulatnya ini pakai tangan satu aja sehingga ukurannya nggak presisi bulat. Nah, agar bulatnya maksimal, tahan dengan kontrol. Jadi tangan kiri pegang kontrol, tangan kanan tarik. Nah, itu nanti akan bisa presisi ukurannya. Nah, atau kalian kalau misalnya dengan menggunakan tangan kanan, tangan kirinya kayak saya ini pegang handphone, maka di sebelah ujung kiri atas ada ukuran. Nah, ini bisa kamu rubah. Contoh, milimeternya kalian rubah ke senti dulu. Oke. Terus kemudian
klik bulatnya ini, kita cek ukurannya, apakah sudah sesuai ukurannya. Ternyata 7,25 kali 7,46, sehingga nggak sama. Kita buat aja 7 ya. 7, terus 7. Enter. Nah, maka ini ukuran bulatnya presisi, 7 kali 7 cm diameternya. Nah, ini teknik yang bisa kita gunakan. Nah, oke. Terus katakanlah ini kita kasih warna hijau. Terus logonya kita kecilkan dikit, kita taruh sebelah sini ya. Nah, sekilas ini sudah saya taruh sebenarnya, tapi tidak terlihat. Bagaimana cara seperti ini agar terlihat? Maka klik pack up di apa ini? Di keyboardmu, shift terus sama pack up. Dia akan muncul ke atas. Naik. Kalau mau kita taruh sebelahnya gini ya biar tahu ya. Nah, ini kalau misalnya saya pack down, maka dia akan di baliknya warna hijau. Tapi kalau kita pack up, maka di atasnya warna hijau. Oke. Nah, ini. Nah, setelah kita taruh di center tengah seperti ini kira-kira center nggak ini Mas Alan dan teman-teman? Saya naruhnya gini nih, menaruhnya pakai mouse ini. Center nggak? Center. Center ya? Ya. Nah, kalau menurut Pak Agus ini nggak center, karena saya manual menggunakan mouse. Nah, teknik untuk bisa center langsung adalah, kita belajar dulu ini kita tinggalkan dulu ke sampingnya ya. Nah, contoh, ini ada teknik nih. Contoh, ini kotak, terus ini kotak kecil. Nah, ketika kita hanya cuman dengan mouse aja kita tarik seperti ini belum tentu center. Kalau kita perhatikan, kalau kita ukur samping kanannya ini berapa senti? Kita lihat 1,186. Nah, coba kita ukur sampingnya. Nah, apakah sama? Nah, 1,186 kebetulan sama. Nah, tapi hal semacam ini belum tentu bisa center atas bawahnya karena kita hanya menggunakan mouse. Nah, ada cara yang paling cepat adalah kita nggak perlu harus mengukur seperti itu. Jadi yang pertama, klik kiri pada bagian yang kecil ini, bagian yang akan diletakkan di posisi kotak besar, terus tekan shift, terus klik yang kotak besar. Bentar, saya taruh dulu HP-nya. Oke. Oke. Nah, ini shift terhadap yang sebelah kanan besar ini. Terus tekan C dan E. Sudah Mas Alan? Tahu ya? Tahu. Oke, nah ini cara senternya yang benar-benar akurasinya tepat. Mulai dari jarak antara atas dengan jarak dengan yang bawah ini sama, kanan kiri ini sama. Saya ulang, kalau untuk menggabung antara dua gambar yang berbeda dengan ukuran yang berbeda, kalian bisa klik kiri di gambar yang kecil ini, kemudian shift ya, tahan shift-nya, terus klik kiri juga di bagian gambar yang kedua, kemudian tekan C sama E, maka dia akan posisinya di center. Oke ya. Nah, baik, berarti kita aplikasikan lagi yang di sini nih. Logo ini kita grup dulu. Apa grupnya? Pakai klik kanan grup ini juga bisa. Grup bisa ini. Atau Ctrl G. Kalau saya biasanya ngajarinya lebih suka pakai ini ya, pakai shortcut biar cepat. Dari tangan kirinya Ctrl G. Nah, itu kalau mau grup. Kemudian ini posisinya kuningnya ada di belakangnya hijau, maka kalian tekan shift pack up. Atau ini yang di bawah ya. Nah, ini.
Oke. Setelah itu kalian kontrol kalian tekan shift terhadap warna hijaunya ini. Kemudian tekan C, E. Nah, ini pasti center. Ini pasti center menurut komputernya ya. Jadi nggak manual. Oke. Ini ada garisnya. Kalau mau menghilangkan garis di gambar yang ada warnanya seperti ini, Mas Ahlan, gimana cara menghilangkannya? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya. Nah, cara menghilangkannya adalah kalian menuju di sebelah kanan. Ini ada tombol silang ini, kotak silang ini. Kotak silang di warna ya, di bagian warna. Itu ada silang warna putih. Nah, itu kalian klik sebelah kanan, karena untuk mewarnai dan menghilangkan garis adalah klik kanan, maka kalian klik tombol yang silang tadi menggunakan klik kanan, maka akan hilang, seperti ini. Nah, kalau mau kita tampilkan lagi, kita klik kanan di bagian warna yang lain, dengan menggunakan klik kanan pada warna, maka akan muncul kembali warna yang akan kalian suka di bagian line atau bagian garis. Nah, untuk menghilangkan bagian tengahnya, di bagian ini ya, warna pinknya ini, kalian tekan di tombol yang kotak tadi, kotak silang tadi, itu menggunakan klik kiri. Seperti ini, hilang kan? Nah, ini hilang karena backgroundnya aja hijau, sehingga warnanya terlihat ini. Nah, terlihat backgroundnya hijau. Nah, oke. Kalau mewarnainya pakai klik kiri. Nah, ini klik kiri. Nah, untuk menghilangkan gambar tengah itu kita pakai klik kiri, kita silangkan di komposisi warnanya tadi. Gimana Mas Alan? Sudah ini ya, soal warna ini tadi ya? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, ini sebenarnya kalau kita kupas soal komposisi warna ini, kita mau ngobrol 24 jam nggak selesai sebenarnya, banyak sekali. Jadi nanti akan kami ajarkan teknik bagaimana mengetahui komposisi warna itu ada di bagian bawah ini. Nah, itu ada gambar warna ya, CMYK. Nanti kalian klik, double klik, maka akan muncul seperti ini. Ini komposisi warna, biasanya digunakan di pabrik-pabrik sepatu, pabrik kain, pabrik cat, pabrik ini ya, beberapa perusahaan yang manufacturing yang mereka menggunakan cat atau warna-warna. Ini untuk mengetahui warnanya apa, komposisi warnanya apa, itu kalian bisa lihat di sini. Di edit field atau indeks pewarnaan. Nah, dari sini komposisi warna itu bisa kita ketahui. Contoh kalau di sini ada CMYK ya, cyan-nya berapa, magentanya berapa, yellow-nya berapa, black-nya berapa. Nah, kata cyan itu diwakili dengan huruf C. Magenta itu diwakili dengan huruf M. Yellow itu diwakili dengan huruf Y. Black itu diwakili huruf K. Jadi kalian seorang desainer harus tahu ini. CMYK namanya kalau bahasanya kalau teman-teman di desainer. Jadi CMYK ini ada komposisi warna, kalian harus tahu cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, cyan itu identik dengan warna apa? Biru. Magenta adalah warna merah atau pink ya, pink tua. Terus yellow itu warna kuning, black itu warna hitam. Oke. Dari komposisi warna ini. Oke Mas Alan, sudah tahu ya? Dari komposisi warna ya? Iya. Oke. Jadi teknik ini bisa kalian pakai nanti ketika kalian bekerja di industri. Komposisi warna, bagaimana mengetahui warna, dan lain sebagainya. Contoh, hijau ini kira-kira warnanya apa sih komposisinya? Itu kita bisa klik di sini. Ini di sini ada gambar kayak pensil ya. Ini kamu klik aja. Klik.
terus arahkan ke warna hijau ini. Klik. Nah, maka di sini akan berubah warna hijau. Nah, sekaligus komposisinya akan ketahuan. Di sini berubah. Cyan-nya 100, magentanya 0, yellow-nya 100, K itu 0. Jadi komposisi warna hijau itu terdiri dari warna cyan sama yellow. Nah, itu cara mengetahui. Contoh, kita mau cari warna ungu ini. Nah, kita cari warna ungu. Misalnya ini, di sini ada warna ungu. Nah, ungu itu komposisinya adalah ini. Cyan, katakanlah cyan ini kita buat 100. Nah, ini udah jadi warna ungu. Nah, oke. Nah, ini terlihat. Bentar, saya rubah dulu. Nah, jadi CMYK, cyan-nya ini, mohon maaf, HP saya zoom in, zoom out-nya, kameranya kan double, jadi nggak fokus. Nah, ini cyan-nya 64, magentanya 100, yellow-nya 0, black-nya 0. Jadi sebenarnya kalian kalau mau mencampur warna ungu, itu hanya butuh 2 warna aja. Cyan, warna merah, dengan warna magenta. Cyan warna biru, magenta warna merah. Komposisinya kalian buat 100-100 boleh, atau 60:100. Oke, ya, ini komposisi warna. Ini sangat penting karena biasanya kalian akan sering butuh pewarnaan itu ada di komposisi warna ini. Nanti ketika kita mungkin ketemu, bisa kita sharing lebih ini ya, lebih detail, karena kalau menggunakan Zoom gini kurang maksimal. Oke, kemudian setelah didesain ini tadi, kita bisa aplikasikan lagi nih tool-tool yang lain. Contoh misalnya tool ini ya, di sebelah kiri itu ada tool, nah ini polygon tool. Nah, ini bisa kita aplikasikan, contoh seperti ini, kita tarik. Polygon tool ini kalau kita lihat di bagian atas, di bagian sini, itu bisa kita rubah jumlahnya. Ini kan 3 ya, kalau segitiga kan 3. Itu kita bisa ganti 5, contoh. Jadinya seperti ini. Pernah lihat logonya sekolah-sekolah ini ya, Islam biasanya ya, itu pakai segi 5 seperti ini. Terus dalamnya nanti dikasih tulisan, dikasih Al-Quran, dikasih logo-logo masjid misalnya kalau di sekolah-sekolahan. Nah, ini kita hanya cuman gini, menggunakan polygon tool. Atau kita bisa tambahkan polygon toolnya, kita kasih 8, enter. Nah, maka bisa jadi seperti ini. Oktagon. Nah, ini pun juga bisa kita buat desain lagi. Kalian mengarah ke sebelah kiri, di bagian nomor 2 ada namanya shape tool. Nah, tekan shape tool, kemudian bagian tengahnya ini kita tarik. Nah, itu bisa jadi sebuah bintang misalnya. Atau seperti ini. Nah, ini logonya ini biasanya ya, masjid-masjid biasanya ya. Nah, oke. Jadi komposisi tadi sudah, pewarnaan sudah. Terus, nah, garis. Ketika garis ini sudah kita rubah, misalnya tadi hitam kita jadikan warna hijau, kita rubahnya menggunakan klik kanan pada gambar, pada warna ya, klik kanan pada warna, maka akan berubah warna hijau. Kemudian cara membesarkannya adalah di sini untuk lens. Di sini ada 0,5 pt, kalian rubah menjadi 4 pt. Nah, ini lebih besar kelihatan ya. Nah, oke. Terus kalian bisa double. Kalian bisa double seperti ini.
Oke, nah ini sudah jadi sebuah logo sebenarnya, tinggal kasih tulisan aja dalamnya. Misalnya Al-Akbar. Nah, misalnya gini ya. Nah, tinggal tambahkan tulisan lagi, mungkin gambar kubah di atasnya, di bawahnya mungkin gambar atau atasnya gambar Al-Quran, boleh. Jadi mewakili kira-kira ini logo untuk apa gitu. Yang lain ngikutin ya, Mas Satria, ngikutin. Iya, Pak. Oke, Mas Bilal, Mas Eka, Mas Riki jadi satu, ngikutin ya. Terus siapa lagi ya ini ya? Mbak Angel ngikutin. Oke. Itu tadi salah satu teknik menggunakan Corel ya. Menggunakan Corel. Nanti lain waktu akan kita ajarin menggunakan Photoshop juga bisa. Ini nggak terasa udah 1 jam loh kita ngobrol seperti ini. Ya, kelihatannya sebentar, ternyata udah lama. Iya, dan ini hanya cuma teknik dasar ini sebenarnya. Maksudnya hanya itu tadi belum kita kupas tuntas soal warna, belum kita kupas tuntas soal ukuran, terus soal bentuk, masih belum kita pakai semua. Jadi ya tugasnya teman-teman juga harus benar-benar ekstra ya. Jadi ketika kita belajar seperti ini, kalian boleh mencoba tool-tool yang lain di sebelah kiri ini. Nanti ketika kita ketemu secara langsung, kita bisa langsung koordinasi, kita bisa langsung belajar langsung. Oke, mungkin sekian beberapa teknik yang saya ajarkan untuk di bagian ini ya, Corel untuk membuat logo. Yang terpenting adalah tadi soal warna, soal komposisi warna, terus soal filosofi. Jadi kalau di filosofi itu nanti benar-benar ketahuan apa dari makna logo itu sendiri. Kalau di Pertamina ini kan merah ini melambangkan ini ya, Pertamax. Kalau hijau ini menandakan Pertalite, kalau biru ini menandakan ini apa, solar misalnya. Jadi dari 3 warna ini mewakili dari perusahaan itu sendiri dan gampang diingat, sama seperti Nike atau Apple, dan hanya cuma Apple terus terpotong gini ya. Baru ini simple tapi teringat, sama kayak VW. Nah, bentuknya ya cuman kayak gini aja, V sama W terus dilingkari, tapi terlihat ini ada seninya gitu. Nah, ini bentuk dari salah satu desain hanya menggunakan tulisan dan apa shape atau bentuk ini apa di Corel Draw. Nah, berikutnya adalah kita tentukan kira-kira nama dari teaching factory kita ini apa, Bu Suminar? Kalau tahun kemarin sepertinya ada kita namanya, Pak. Sempat saya waktu zamannya Jeremy Chris, zamannya siapa ya waktu itu ya? Itu sempat saya udah bikin nama, sempat bikin stempel karena praktek pernah bikin stempel. Tapi kalau maunya ini mau bikin yang baru tidak apa-apa, Pak, monggo. Oh, boleh, siap. Nanti berarti gini aja, di grup nanti boleh teman-teman mengusulkan logonya sendiri-sendiri sekaligus namanya, gitu aja. Biar bebas dulu, nanti random, nanti kita tentukan mana yang logo terbaik.
Nah, yang Gitu. bagus. ini Itu aja ya, biar nanti bebas. misalnya sama Ya, bebaskan dulu Pak, biar mereka coba bikin logo, biar ikut mendirikan juga. Nah, boleh. Nah, ini salah satu mungkin saya agak sedikit alihkan ke ini ya. Ini kebetulan anak SMK 10 ini. Nah, ini SMK 10 multimedianya. Ini menggunakan mesin laminasi. Tadi yang desain siapa tadi? Rahel ya? Rahel, ini Rahel kakak kelas kalian, teman. Itu tadi saya selingin ada teman-teman SMK 10 juga lagi ngerjakan kartu nama. SWL, transmission Jadi mereka dan desain kartu nama sekaligus proses finishing dan pemotongannya juga. Pak, mungkin bisa dilihatkan sebentar lagi. Mungkin Oke, penasaran. siap. Penasaran teman-teman ya. Nah, ini saya dekatkan. Ini teman-teman SMK 10 multimedia. Kebetulan ini juga desainnya anak-anak tadi. Ini kakak kelas kalian di kelas proses laminasi. Nah, ini plastiknya dari kartu nama dari kertas biasa itu kita lapisin plastik. Tujuannya biar anti air dan anti gores. Ini mesinnya ini. Jadi membutuhkan keahlian untuk menggunakan mesin ini. Ini hasil dari teman-teman ya. Ini kartu nama. Buat logonya juga. Komposisinya ini masih belum dipotong. Jadi satu lembar ini jadi 25 kartu nama. Jadi kita kebetulan pesanannya adalah bolak-balik. Ini. Nah, ini. Nah, ini logo, ini juga ada logo pesanan customer juga ya. Ini juga ada logo. Nah, simple cuman seperti ini, hanya cuman tulisan-tulisan aja, sama bentuk ya. Ini snack and cookies, Zean, gitu aja, sama nomor WA. Jadi ini mewakili. Halo. 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 Siap, Pak. Ya, ini salah satu pesanan. Ini salah satu pesanan customer juga buat logo. Nah, snack and cookies Zean, ada nomor handphonenya juga, hanya cuma seperti ini, simple. Tapi customer itu puas, ya udah kita cetak seperti ini. Nah, ini satu lembar. Ini kebetulan pesanannya adalah stiker. Nantinya ditaruh di ini ya, di produk biasanya. Di sini juga ada beberapa pesanan logo. Nah, ini logo. Hanya cuma seperti ini. Mungkin biar jelas ya. Nah, dapur Wimo. Nah, cuman gambar sendok sama gini-gini aja, simple. Nah, ini juga pesanannya untuk stiker. Terus ada lagi hanya. Ya, Bu. Jika berkenan saya usul daftar harganya, mungkin kita bisa dapat, nanti mungkin saya proses sama sekretaris biar mungkin anak-anak mulai menawarkan gitu. Nanti siapa tahu bisa mengerjakan sendiri entah di tempat jenengan atau di lokasi kita. Oke, siap. Baik, berarti untuk tugas kali ini kan teman-teman biar bikin logo, sekaligus nanti untuk yang tim inti biar nanti membantu untuk menyusun katalog boleh. Saya hanya kirim harga, biar nanti teman-teman bisa belajar juga sekaligus bikin katalog. Seperti halnya hari ini juga teman-teman SMK 10 yang magang di tempat Kelir, hari ini juga kegiatannya adalah membuat katalog, biar nanti mereka tahu dan
caranya, ngerti bagaimana membuat sebuah katalog. Karena arahnya kan nanti mereka juga akan membuat katalog perusahaannya sendiri-sendiri gitu loh. Baik Pak, nanti berarti mungkin kapan nanti jenengan kirim, nanti saya kerjakan sama sekretaris biasanya. Saya nanti suruh sekretaris mengerjakan. Boleh, siap. Siap Bu. Jadi PR saya adalah ngirimin teman-teman untuk ini ya, rincian harga, price listnya. Nanti untuk gambar teman-teman bisa cari sendiri. Nanti ketika misalnya mungkin ada kekeliruan dari gambar itu nanti akan kami revisi gitu aja. Oke, Ibu, Iya, Pak. sementara mungkin itu dulu materi kali ini, bagaimana desain grafis melalui Corel. Sebenarnya bisa kita tambahkan pakai Photoshop, tapi kayaknya waktunya enggak ini ya, karena belum maksimal. Iya Pak, betul. Untuk tugasnya kami minta mungkin besok ya. Jadi nanti teman-teman biar benar-benar hari ini ngerjakan tugas dari logo. Besok kalau bisa dikirim ke grup boleh. Nanti berdasarkan keinginan masing-masing. Jadi namanya apa untuk perusahaannya itu. Terus komposisi warnanya terserah, jadi mau banyak, mau satu warna, mau dua warna silakan. Terus nanti ada rewardnya 100.000 dari saya, nanti yang terbaik. Ini nanti bentuknya JPEG atau gimana Pak? JPEG aja Bu, tapi teman-teman harus punya Corelnya. Jadi ketika nanti misalnya editing untuk mempermudah kirimnya hanya cuma JPEG aja, langsung kirim gitu aja ke grup boleh, atau ke pribadi Bu Suminar atau ke saya. Kalau bisa ke grup, jadi nanti enak perbincangannya. Oh ini yang terbaik. Nanti dari terbaik itu nanti ada beberapa revisi. Nanti ketemulah nanti yang paling bagus di antara yang terbaik gitu. Siapa nanti jenengan akan saya undang ke grup kami di desain grafis. Insya Allah anak-anak besok siap ya anak-anak ya, tugasnya dikerjakan nama UP kita sama logo UP kita. Ya, nama UP itu tadi salah satu contoh yang saya sertakan tadi kan hanya cuman simple aja, biar gampang diingat, nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu rumit. Terus pastinya kan nanti logo itu akan benar-benar mewakili gitu loh, mewakili Teaching Factory atau perusahaan kita dimanapun berada. Betul Pak, betul. Ini mungkin saya tawarkan pertanyaan ya Pak buat anak-anak, mungkin ada waktu singkat. Siapa anak-anak yang ingin bertanya silahkan anak-anak. Ada pertanyaan atau memang sudah? Saya. Ya silakan salam. Nanti ngerjakan tugasnya itu pakai softwarenya terserah atau harus pakai Corel Draw, Pak? Sebaiknya kita pakai Corel, karena nanti kita belajarnya pakai Corel biar nanti satu irama, sefrekuensi. Oh ini loh ternyata produk Corel itu gitu. Takutnya gini, biasanya teman-teman itu pakai produk handphone, pakai misalnya ini ya, art misalnya ya, pakai produk-produk handphone itu nanti ketika dicetak itu pecah, Mas Sahal. Jadi hanya cuman tampilannya aja menarik tapi pecah. Tapi kalau Corel nanti kalian sekaligus bisa nyimpen berupa JPEG atau sekaligus kalian bisa nyimpen berupa file mentahnya. Nah, file mentahnya itu bisa dirubah ke warna apa aja gitu. Jadi pakai Corel aja karena nanti itu ada di salah satu kurikulum kita, Corel sama Photoshop. Jadi ketika misalnya teman-teman nanti ngedit pakai program lain yang mungkin tidak dipelajari di SMK 10, nanti kurang sinkron gitu Mas Sahal. Karena pengembangan dari Corel Draw itu nanti banyak di aplikasinya, mungkin untuk pembuatan sablon kaos dan sebagainya. Kalau nanti sampai pakai program lain yang hanya mungkin sebatas di handphone, karena mungkin di handphone kan jauh lebih ini ya,
banyak fitur-fitur plugin. Fitur plugin itu fitur yang sekali jadi pencet gitu aja langsung jadi. Kayak misalnya editing foto pada Photoshop itu di plugin sekarang itu banyak. Kayak kamera jahat itu loh. Sebenarnya kamera jahat itu pada waktu itu diaplikasikannya menggunakan Photoshop. Tapi karena sekarang diaplikasikan di kamera hanya sebatas plugin, jadi plugin itu langsung otomatis edit. Jadi tidak satu persatu. Sehingga keahlian kalian di bidang aplikasi atau di bidang Corel sama Photoshop itu hanya sebatas plugin. Artinya kalau nggak ada handphone kalian nggak akan pinter. Tapi kalau kalian benar-benar menguasai teknik Corel sama Photoshop, kalian mau ganti komputer berapa apapun kalian tetap bisa karena kalian tekniknya sudah bisa. Tapi kalau menggunakan plugin, katakanlah kalian ganti handphone gitu aja, nggak ada pluginnya, kalian nggak akan bisa apa-apa. Kalian hanya sebatas itu terbantu dengan plugin, tidak terbantu dengan teknik asli dari program itu sendiri. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Bagaimana Salan? Sudah puas atau ada yang lain? Tanya lagi, Pak. Monggo, silakan. Ini kok palet di Corel Draw saya kok hilang ya? Untuk apanya? Gimana? Untuk apanya yang hilang? Palet warna yang di sebelah kanan itu loh, Pak. Oke, jadi kita bisa buka palet warna di sebelah kanan hilang kan? Kamu coba klik di, mungkin teman-teman juga bisa cek di tools. Di toolbar atas itu ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, sama tool. Nah, coba saya bukakan yang di sana ya. Nah, itu ada di tool. Nah, di tool ini ada yang ke bawah itu color management. Oke. Itu ada di dokumen setting. Nah, ini tentukan kamu mau pakai apa, mau pakai CMYK atau pakai RGB. Kalau pakai Corel saran saya pakai CMYK. Kemudian kamu klik di window, sampingnya window. Nah, itu ada namanya color palette. Nah, color palette itu di sebelah kanan bisa kalian pilih CMYK palette, RGB palette. Nah, itu kamu pakai CMYK palette. Nah, klik aja, nanti langsung muncul di sebelah kanannya. Bentar, mau ulang yang window tadi. Window, terus color palette. Iya. Terus geser sebelah kanan ada CMYK palette. Nah, udah muncul ya. Bentar. Nah, ini. Ini masih saya buka, jadi color palette, jadi window, terus color palette, terus CMYK palette. Oh, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, yang lain mungkin bisa dicoba pakai color palette atau pakai CMYK. Mungkin ada yang lain, Mas Sahal, yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Satria Muhammad Akrom atau mungkin bertanya. Sudah cukup ya? Yang mau tanya, sudah cukup ya? Bentar, ada. Cara ekspor ke JPEG-nya itu gimana? Oke, baik. Cara ekspor ya, kita perhatikan di layar komputer saya. Sebenarnya simple. Taruh hasil desain tadi ya, itu katakanlah ini Al Akbar ini tadi, taruh di
page-nya. Jadi di Corel itu ada yang page bebas sama page bawaan. Nah, page-nya ini kamu taruh di page ini, terus tekan Ctrl E. Tekan Ctrl E, export. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di bagian ini ada TIFF, ada CMY, ada macam-macam. Nah, kamu kan pilihnya JPEG. Nah, di sini klik JPEG aja. Nah, oke. Setelah itu taruh di lokasi yang mana yang kamu pakai, kemudian kasih nama, namanya di sebelah sini. Oke. Oke, kasih nama katakanlah logo. Terus export ada di sebelah kanan. Nah, ini export. Muncullah seperti ini. Nah, dari sini kita ada beberapa kategori. Mungkin sekilas saja saya ajarkan. Ini CMYK sama RGB. Kalian kalau misalnya dipakai untuk cetak itu pakainya CMYK, tapi kalau dipakai untuk WA atau di Instagram atau hanya sebatas di posting itu pakai RGB, nanti warnanya lebih terlihat nyala. Nah, pakai RGB misalnya ya. Oke, terus di sini ada komposisi ukuran di bagian bawah. Nah, ini ada komposisi ukurannya 9,3 kali 9,29, ini cm ukuran realnya. Kemudian di sebelah kanan bawah ada pixelnya, ada pixel. Nah, pixel ini kebetulan 300, semakin besar maka semakin baik. Tapi harus menyesuaikan dengan ukuran. Jika ukuran itu besar, maka pixelnya kecilin. Jika ukurannya itu kecil, maka pixelnya besarin. Jadi harus berbanding terbalik. Jika sama-sama dibesarkan, Pak, gimana? Ukurannya dibesarkan, pixelnya dibesarkan, maka ketika kamu ekspor, dia biasanya hang, error. Nah, jadi harus dibanding terbalik. Kemudian tekan OK, Mas. Nah, udah selesai. Kita cek aja. Kita cek di My Document tadi ya. Kebetulan saya di My Document. Nah, ini ada. Nah, ini sudah jadi ekspornya. Bisa kita tarik di Corel kembali. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil Corelnya. Hasil JPEG-nya. Ini bisa kita tarik ke, katakanlah ke ini ya, ke WA misalnya, atau nanti dikirim. Kalau kalian pakai PC desainnya, kalian bisa masuk ke WA. Ini sudah saya undang, Pak Agus sudah saya undang ke grup desain grafis. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Nah, jadi dari WA ini kamu tarik langsung gambarmu tadi, JPEG-mu ke WA. Langsung keluar seperti ini. Terus kirim. Nah, ini udah masuk di WA nih. Nah, secepat itu dan segampang itu. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat cari duit sebenarnya untuk saat ini. Teman-teman bisa ngedit seperti ini untuk ini pembuatan background kita ini, background wallpaper Zoom meeting. Nah, itu kan butuh desain, butuh masukan foto, butuh masukan logo. Nah, dengan jasa membuka desain Zoom seperti ini, background Zoom ini juga udah jadi duit sebenarnya. Untuk saat ini kan rata-rata tiap hari pasti ganti-ganti ya. Wallpapernya. Terus atau desain produk, desain untuk produk-produk rumahan itu bisa menggunakan ini. Baik, itu Mas Satria, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Yang lain bagaimana, anak-anak? Terima kasih, Pak. Sudah, sama-sama ya. Saya kira cukup sekian ya Pak Agus. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama, Bu. Ya. Anak-anak, tolong dikerjakan dengan baik. Logo ini adalah sebenarnya juga penting di desain grafis. Ini sebenarnya materinya nanti ada agak ke depan lagi, Pak. Tapi sebenarnya memang poin Corel ini anak-anak lebih butuh sih. Kalau masalah teori nanti bisa saya bolak-balik materinya. Iya, boleh. Gengge. Berarti nanti kita bisa koordinasi lagi aja, Bu Suminar, untuk teorinya anak-anak ini sejauh di mana, biar nanti saya nggak terlalu ke belakang. Oh, siap Pak, nanti saya share materinya kan jenengan di PDF-nya nanti saya kirim ke jenengan. Teorinya siap, nanti teori jenengan di posisi di saat
pengajaran di teknik apa, nanti akan saya kupas tuntas di teori itu, tapi yang tidak ada di teori. Oh, siap. Jadi nanti kalau sekedar teori nanti kan teman-teman bisa membaca. Nah, teknik yang berhubungan dengan desain di saat pada waktu teori yang jenengan ajarkan itu nanti akan saya kembangkan di beberapa teknik yang tidak ada di desain. Contoh kayak shortcut tadi ya. Shortcut itu biasanya tidak ada di teori, Pak. Bu, yang saya tadi pakai kalau misalnya Ctrl C, Ctrl E itu tidak ada biasanya di teori. Jadi hanya cuman langsung klik file terus ekspor kayak gitu aja. Tapi kalau di kami tadi kan langsung Ctrl E langsung muncul ekspor. Nah, itu salah satunya yang bisa kita kembangkan dari teori-teori yang sudah ada, kita kembangkan menggunakan teknik di lapangan. Kalau pakai mouse file dan sebagainya kan terlalu lama. Kalau langsung Ctrl E gitu kan langsung nyambung. Iya benar, saya juga masih pakai klik-klik kok Pak. Jarang sekali ingat shortcut-shortcutnya. Oke, shortcut itu penting, jadi mempercepat kinerja kita. Oke, sementara itu Bu Suminar sama teman-teman, ada kalau mau bertanya lagi monggo silakan. Nanti juga katakanlah setelah kita tutup acara ini juga bisa nanti tanya jawab di luar itu juga boleh. Yes. Dengan sudah saya undang di grup, nanti mungkin bisa ngobrol di grup Pak. Oke, siap. Oke. Matur nuwun Pak Agus, terima kasih anak-anak sudah semangat dan tetap semangat belajar di era pandemi ini. Jangan menyerah, terus belajar terus. Kita persiapkan UP kita, dan yang pasti bukan UP kita, yang pasti ini untuk kalian sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.